Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2751 sampai bab 2760. Srek, mengendap-endap. Dua orang berpakaian jubah sekte pedang naga emas mencoba untuk masuk ke dalam salah satu kapal sekte pedang pelindung. Cepat, Aiden. Seperti kecurigaan Master dan instrunya kemungkinan mereka akan ke sini ternyata benar, berkata Brody Ruff yang kemudian masuk dari buritan kapal perang milik sekte pedang pelindung. Ya. Aku tahu, ini misi rahasia kita untuk menyelidiki hilangnya dua penjaga Thunder dan Black. Bukan, berkata Aiden kemudian menyelinap dan berhenti sesaat melihat beberapa orang berjalan. Stete, kita tunggu sampai kapal ini bergerak kembali, berkata Brody Ruff kemudian menyelinap di kegelapan. Jika benar, kita akan mengetahui semua rahasia di balik kejadian penculikan yang dilakukan oleh Sekte Liga Matahari. Jadi kita akan bertahan untuk sementara. Iya, aku tahu, berkata Aiden kemudian menyenderkan tubuhnya di dinding. Hufet. Tap, tap, tap. Suara beberapa orang berjalan mendekati persembunyian Brody Ruff dan Aiden. Seperti Sekte Liga Matahari akan mencoba untuk mengejar kita. Apa yang harus kita lakukan, Ketua? Berkata salah satu anggota elit. Ya, sementara kita akan bermain sembunyi. Sampai benar-benar Geralt dan lainnya telah siap untuk melakukan perlawanan dan bersama beberapa sekte dimensi lainnya untuk bertarung dengan aliansi kita menghadapi kekuatan Raja Pemilik 9 Roh Kesengsaraan Dewa Iblis Belpe. Baik. Akan kita hubungi beberapa aliansi dimensi keempat dan kelima. Dan menurut informasi mata-mata yang kita kirim, saat ini kapal Sekte Liga Matahari sedang membawa seluruh keluarga Anda dan Putri Kerajaan Neraka, yang merupakan jelmaan dari Liara. Ya, semua ini hanya masalah waktu. Bagaimana mungkin perang ini bisa terjadi? Semua karena ikatan yang berarti, berkata Daryl Crawford menenangkan diri. Iblis tua yang licik bahkan dia membuat putrinya memasuki reinkarnasi agar dia bisa dengan mudah mendapatkan tubuh Geralt melalui lira putri kerjaannya. Dek. Suara kedua jantung berdebar ketika mendengar suara keras yang seperti menabrak sesuatu. Zuung, mendengung. 20 kapal dengan lambang Liga Matahari mengejar dua kapal sekte pedang pelindung yang saat ini mencoba untuk kabur dari serangan. Peter, lakukan transformasi perubahan naga. Cepat, perintah Daryl Crawford pada Peter Crawford dan yang lain, gunakan roh legendaris yang kita ambil dari tubuh Raja Belpe. Baik. Semua pejuang elit yang sama seperti Geralt yang memiliki roh legendaris yang bersemayam di dalam tubuh mereka. Kemudian dengan cepat mereka gunakan untuk membantu pelarian. Selain Geralt, Peter dan 3 orang lainnya, yang memang dikumpulkan oleh Daryl untuk membantunya memerangi Raja Belpe. Mereka semua memiliki roh legendaris yang dicuri Daryl saat pemberontakannya, melalui cara yang belum diketahui sampai sekarang. Yang jelas saat ini Raja Belpe telah kehilangan 6 roh dari 9 roh jiwa yang sekarang tersebar di 6 dimensi lainnya. Armored Soul, Night Warrior, teriak Peter yang memiliki roh legendaris seperti tubuh bateng dengan cepat menyelimuti satu kapal perang dan dengan cepat menghindar dari kejaran. Swos. Armored Soul, Leon Warrior, teriak seseorang lainnya yang merupakan anggota sekte pedang pelindung dari dimensi lain kemudian menelan kapal kedua sekte pedang pelindung. Swos. Duk, guncangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Teriak Aiden terbentur kepalanya pada dinding kapal. Kita akan cari tahu, berkata Brody Ruff yang kemudian mengintip jendela ke arah luar kapal. Bam! Terkejut. Dengan mata terbelalak Brody Ruff melihat sekitar kapal terlihat banyak kapal perang dan sebuah cahaya yang bersinar menyelimuti melaju dengan kecepatan di luar akal manusia. Ini akan pergi kemana kita? Berkata Brody Ruff terdiam. Apa yang terjadi Brody? Berkata Aiden kemudian melihat ke arah jendela. Ini seperti alam semesta, galaksi. Dalam sekejap dua kapal menghilang dari kejaran dan menjauhi semua kapal Sekte Liga Matahari.
Geral, berkata Mila mencoba untuk menyadarkan Geral yang terlihat seperti terkena shock berat. Membuka matanya. Geral mencoba untuk tersadar kembali dan melihat dirinya sedang berada di dalam kamar bersama dengan Mila. Apa yang terjadi denganku? Kakek, paman, teriak Geral sontak terbangun dari pingsannya. Sayang, tenangkan dirimu, berkata Mila yang saat ini mencoba untuk menenangkan Geral. Mila kemudian membuka pakaiannya dan mencoba untuk menghibur Geral yang sekarang seperti memerlukan perhatian darinya. Geral, Mila berkata. Geral yang sekarang terlihat sedikit tenang ketika melihat Mila tanpa busana dan meraih beberapa bagiannya. Tidak seperti kejadian sebelumnya, Mila sendiri seperti dibawa masuk ke dalam persaan yang mengharuskan dirinya melayani Geral. Namun sepertinya mereka melupakan sesuatu. Seorang wanita yang masih dalam tubuh Mila yang kemudian ikut terjun dalam percintaan mereka berdua. Suasana kamar terdengar sunyi tanpa ada gangguan, membuat Geral dan Mila melalui romansa percintaan mereka. Di panggung arena, sebuah pertandingan masih berlangsung. Dua orang berhadapan dengan anggota baru Sekte Pedang Naga Emas. Kalian berdua majulah, berkata Torao yang berjalan dengan membawa sebuah tongkat emas yang diberikan oleh Moza. Ayo Torao, hajar mereka, teriak Moza penuh kemenangan. Hei, apa yang kamu katakan? Lebih baik kau duduk dan tak melakukan apapun, berkata Haifang yang sekarang melihat pertarungan Torao dengan dua orang dari Sekte Pedang Pelindung, seperti Renachan Geral. Untuk menguji fisik diperlukan fisik lainnya. Tapi selain Jen, siapa wanita tinggi ini? Apakah Geral tahu siapa dia? Seperti mereka saling mengenal. Apa yang kau katakan, Haifang? Kamu menghalangiku, berkata Moza yang masih terduduk di kursinya. Dan apa-apaan Drake dengan pria kekar di sana? Mereka seperti saudara yang baru saja bertemu. Lebih baik kau lihat apa yang akan terjadi. Dan sepertinya mereka juga bukan bermaksud untuk menyerang kita, berkata Haifang mengamati dan menganalisis. Oh, apakah yang lain sudah mempersiapkan perlengkapan keberangkatan kita? Berkata Moza mengingat saat ini Jen dan lain-lain masih dalam persiapan untuk keberangkatan menuju dimensi lain untuk menemukan Nona Vexana yang akan membuka seluruh dimensi dan menemukan lokasi Pulau Kerinduan. Kita tunggu saja. Ini hanya ujian untuk anggota sekte seperti yang dikatakan Geral. Saat bertemu dengan masternya bahwa dia meramalkan akan ada anak yang akan membantunya melalui kesulitannya dan dia ternyata adalah anak dari Vexana Hyer, berkata Haifang yang pernah diberi tahu Geral. Oh, jadi ini latihan ya, berkata Moza melirik bola elemen metal dan berniat untuk mengambilnya. Dep, hei, apa yang kamu lakukan? Moza, teriak Haifang mengetahui Moza ingin mendekati bola elemen metal sampai Geral sadar. Aku yang menjaga kotak ini. Jadi jangan harap kamu bisa mengambilnya. Dam, kau Haifang. Besar Moza kemudian duduk kembali. Heh. Where. Sebuah tongkat emas diayunkan dan diputar beberapa kali oleh Torao. Dengan tersenyum kemudian melihat kepada kedua orang yang sekarang berada di hadapannya, kalian bersiaplah. Boom, Torao Hyer kemudian melompat dan mengayunkan tongkatnya ke arah Jen. Hadapi aku. Sret, biar aku saja Tuan Jen, berkata wanita membawa pedang katanya dan dengan cepat terhunus dan menangkis serangan tongkat emas Torao Hyer. Krak, retakan. Terlihat aura api dan sengatan listrik dengan cepat menyebar ke seluruh arena pertarungan, membuat beberapa orang terkejut dan dengan cepat lari untuk menghindari lompatan cahaya yang seperti menyakiti diri mereka. Ini bukan lagi main-main atau pertunjukan. Cepat kita lari, teriak beberapa orang yang saat ini berlari dan menjauh. Bagaimana Nona? Apa Anda juga ingin pergi? Berkata Tuan Hantu yang sekarang menyesap kopi pahitnya. Hihi. Tidak, aku menunggu hari ini, berkata perempuan dengan banyak tato di tubuhnya. Aku tak habis pikir dengan Anda Nona. Apakah itu tato kesedihan atau apa? Berkata Tuan Hantu melihat-lihat seluruh lapangan golf terlihat seperti kuburan saat ini. Dan hanya melihat beberapa keluarga yang masih ingin melihat pertandingan. Di dimensi kedua di mana prajurit dari Sekte Pedang Pelindung sedang menghadapi peperangan dengan beberapa anggota dari Sekte Liga Matahari. Dua kapal perang besar terparkir di udara, membawa semua pasukan jelmaan iblis neraca. Seorang komandan divisi Sekte Liga Matahari turun dari kapal perang, melihat dan menendang beberapa orang yang terbujur kaku seperti tumpukan mayat. Apa kalian menemukan salah satu pejuang elit mereka?
berkata Komandan Bael pada seseorang pasukannya. Sepertinya mereka kabur dan hanya meninggalkan beberapa prajurit mereka. Komandan Bael berkata salah satu pasukan iblis. Menggerakkan giginya. Komandan Bael kemudian memerintahkan semua bawahannya untuk mundur. Komandan Bael, ada info dari kapal kita yang berhasil mengejar paduka Sekte Pedang Pelindung. Kemungkinan mereka sekarang sedang menuju ke dimensi kelima dan keempat, berkata bawahan lainnya untuk melaporkan situasi. Oh, dimensi dengan banyak orang berkualitas. Baiklah, kita akan ke sana. Persiapan seluruh anggota. Kita akan kejar mereka, berkata Komandan Bael kemudian melompat dan meninggalkan tumpukan mayat Sekte Pedang Pelindung. Zuung, dengung kapal keras. Kemudian dua kapal perang besar Liga Matahari terbang dan meninggalkan planet di dimensi kedua. Sejarah mengatakan bahwa alam semesta terdiri dari banyak dimensi dan dari tiap dimensi terdapat beberapa planet yang ditinggali. Bahkan beberapa planet seperti memiliki dewanya sendiri. Dimensi kedua adalah kampung halaman Daryl Crewford, di mana dia adalah dewa di dalam planet dimensi kedua. Dan ribuan tahun yang lalu sebuah ramalan kuno mengatakan bahwa keturunannya akan menguasai seluruh perabatan ke-6 dimensi. Dan dari masing-masing dimensi memiliki wakil pejuangnya masing-masing, di mana Belpe sang dewa neraka adalah salah satu orang yang menginginkan kekuasaan. Dia ingin mengatur semua dimensi lainnya dan menjadikannya penguasa di mana seluruh dimensi harus tunduk padanya. Hanya dua dimensi yang saat ini belum bisa dikuasainya, karena beberapa roh legendarisnya telah diambil oleh Daryl Crewford. Nama keturunan Daryl Crewford sendiri yang telah bereinkarnasi bernama Geralt Crewford dan sekarang tubuh cucunya berada di dimensi pertama di mana seluruh penghuninya masih belum bisa memiliki basis kultivasi dan sampai pada saat Raja Belpe berkunjung dan mengajarkan beberapa orang untuk masuk ke dalam dunia kultivasi selama ribuan tahun. Dan beberapa orang menggunakan tingkat kultivasi mereka untuk menguasai wilayah dan negeri mereka sendiri dengan tunduk pada Raja Belpe. Perjuangan Daryl Crewford sendiri yang berusaha untuk membangkitkan kekuatan Geralt sampai pada batas maksimal, di mana dia akhirnya ditangkap dan dimasukkan dalam penjara terdalam sampai pada saat salah satu pejuang yang berkhianat padanya dan masuk ke dalam sekte Liga Matahari Jokers membawa beberapa pejuang elit bersama dirinya menggunakan kapal rampasan. Jokers sendiri adalah bawahan Daryl Crewford yang mengkhianati dirinya dan kemudian masuk ke dalam sekte Liga Matahari. Karena suatu hal kemudian Jokers berbelok arah ingin melawan sekte Liga Matahari dan mengumpulkan pejuang elit sendiri dengan memanfaatkan bola elemen yang dia dapatkan dari dimensi ke-1 di mana Geralt hidup. Jokers yang berkhianat pada kedua sekte akhirnya menjadi buronan Liga Matahari. Sampai di mana akhirnya dia dibunuh oleh Geralt dan semua bola elemen diambil dari tangannya. Anggota sekte pertama Daryl Crewford selain Jokers adalah Drake dan Gen Sisio di mana mereka semua berasal dari dimensi pertama. Dan dilatih khusus oleh Daryl Crewford. Dan Tyson sendiri adalah anggota elit cadangan untuk menggantikan pejuang elit yang gugur atau meninggalkan sekte seperti yang dilakukan oleh Jokers dan Drake. Hanya saja Drake diberikan kepercayaan bersama Tyson untuk menjaga cucunya tanpa membongkar kedok mereka. Drake dan Tyson sendiri mereka tidak menyadari bahwa mereka berdua adalah satu sekte pelindung. Semua adalah permainan yang dilakukan Daryl Crewford untuk menghindari masalah di masa depan sampai di mana Geralt tumbuh dan berkembang. Kemudian Daryl mengutus seorang penjaga dirinya untuk menemukan Geralt dan melatihnya untuk melakukan perjalanan pencarian palsu pada pamannya. Namun tanpa disengaja semua rencana Daryl diketahui oleh Raja Belpe dan kemudian dia membuat semua keluarga Crewford hilang ingatan. Bahkan Pak Dylan Crewford yang juga anggota elit dari Daryl Crewford diambil ingatannya dan memberikan ingatan palsu pada seluruh keluarga Crewford dan keturunannya. Dalam masa ribuan tahun Raja Belpe telah mengajarkan beberapa penghuni dimensi pertama untuk memasuki kultivasi iblisnya dan beberapa lagi menggunakan cara normal untuk mendapatkan bakat mereka. Bahkan banyak penduduk dimensi lainnya menetap dan tinggal di dimensi pertama. Sehingga dimensi pertama terbagi-bagi menjadi mayoritas penduduk yang berbeda, di mana sebagian tak memiliki kemampuan dan sebagainya lagi memperoleh kultivasi mereka. Banyak keluarga yang akhirnya muncul untuk menguasai dimensi pertama. Bahkan mereka rela untuk mengorbankan yang lain untuk kekuasaannya. Bagi orang biasa hal itu bukanlah masuk akal. Namun untuk sebagian lainnya mereka menganggap siapa keluarga terkuatlah yang akan menguasai dimensi pertama. Ribuan tahun lalu,
beberapa orang yang mengetahui bakat mereka saling berlomba membentuk keluarga kuat yang mendominasi. Namun yang mereka belum sadari ternyata sebelum mereka masuk dalam kultivasi terdapat sebuah keluarga yang lebih awal masuk ke dalam dunia kultivasi, yaitu keluarga Crawford. Semua anggota keluarga Crawford berasal dari dimensi kedua, dan Daryl membawa sebagian anggota keluarganya untuk hijrah ke dimensi pertama. Demi keamanan keluarga Crawford, itulah sebabnya Didi mengerti pertama penuh dengan keluarga yang menyandang nama Crawford saat itu. Selain keluarga Crawford, beberapa keluarga dimensi lain juga turut andil dalam hijrah mereka ke dimensi pertama. Old Flynn sendiri adalah peramal sekaligus penjaga Daryl Crawford, yang sekarang diberikan tanggung jawab untuk merawat cucunya Geralt dan mengajarkan beberapa teknik awal untuk melatihnya. Sampai dia akhirnya bertemu dengan Master Arteris yang ternyata adalah kenalan dari Daryl Crawford dan Old Flynn. Di dalam kamar, Geralt yang saat ini masih terbuai cinta pada Mila, kemudian tersadar dengan pantang yang belum diberitahu pada Mila, di mana saat ini dia dalam tubuh Mila bersemanyam jiwa Khalifah yang belum keluar dari tubuh Mila. Apa yang aku lakukan? Teriak Geralt. Kemudian melihat tubuh Mila seperti bercahaya biru dan sosok Khalifah terlihat di mata Geralt. Khalifah. Geralt kemudian menggosok matanya dan melihat sosok Mila kembali. Geralt, berkata Mila lirih dan masih dalam proses percintaan mereka. Geralt yang masih setengah sadar tetap melalui semua romansa percintaannya. Beralih ke pertarungan Torauhier dengan salah satu pejuang elit Sekte Pedang Pelindung. Bagaimana jika kalian berdua sekaligus maju? Teriak Torauhier keluarga melemparkan tongkatnya yang seperti menari di udara. Plang, apa yang kamu katakan? Teriak pejuang elit perempuan. Kemudian melepaskan katana merahnya ke arah tubuh Torauhier. Bang, bang, bang. Tangkisan pedang dengan mudah dilakukan oleh Torauhier. Sampai pada titik di mana Hier tak menyadari dari belakang tubuhnya serangan Jen menebas punggungnya. Sklas. Torauhier yang tak sadar arah serangan Jen kemudian terjatuh beberapa kali ke lantai. Torauhier memuntahkan darah pertamanya. Dam. Kalian. Kemudian Torauhier yang sekarang terlihat amarahnya meluap. Kemudian dari dalam tubuhnya terlihat beberapa kali cahaya bersinar. Seperti memanggil dan menarik bola elemen metal. Duk, duk, duk. Haifang yang sekarang seperti melihat keanehan dalam kotak yang menyimpan bola elemen metal. Terkejut melihat bola elemen bergerak dan bergetar hebat kali ini. Jangan-jangan, berkata Haifang kemudian melihat bola elemen langsung terbang ke arah Torauhier. Gluk, Torauhier menelan bola elemen metal. Dan dalam sekejap tubuhnya terlihat berlapis logam metal dengan banyak ukiran tato membentuk pola-pola. Dan kemudian Torau memanggil tongkat emasnya dan merubahnya seperti warna tubuhnya. Bom, kalian matilah. Teriak Torau seperti kehilangan kendali. Dan menghempaskan seluruh orang dengan sekali pukulan. Menyingkir. Teriak Haifang pada semua orang. Apa yang terjadi? Kalian semua matilah. Teriak Torau kemudian membuat tongkatnya menjadi lebih besar dengan bantuan elemen metal dari dalam tubuhnya. Swos swos swos. Sebuah tarikan dari sarung tangan elemen kemudian menarik kembali bola elemen metal dari dalam tubuh Torauhier. Gluk. Torauhier tanpa sadar kemudian melihat Geralt yang sekarang berkonsentrasi untuk mengambil bola elemen metalnya. Hentikan, Torau! Teriak Geralt yang kemudian dengan cepat menghisap bola elemen metal dengan sarung tangan elemennya. Hap, bola elemen metal. Kembali pada tangan Geralt dan Geralt yang telah selesai berjalan bersama Mila untuk menemui semua orang. Sepertinya aku harus menunda memberkatikan bola elemen metal ini padamu. Torauhier, berkata Geralt kemudian membantu Torauhier berdiri. Maafkan aku kakak, seperti aku terlalu terbawa emosi. Berkata Torau sadar. Aplaus. Sebuah tepukan tangan datang dari dua orang yang kemudian berjalan menghampiri Geralt. Anda sungguh hebat Master Geralt Crawford. Berkata Tuan Hantu berjalan bersama gadis bertato. Wow, seperti kamu menerima undanganku. Benar begitu Nona Fujiko, berkata Geralt yang masih ingat dengan semua gadis yang ditemuinya dalam setiap perjalanannya. Iya, aku datang bersama Master Ghost dan sekarang aku berlatih beberapa teknik. Untuk melindungi diriku berkata Fujiko yang sekarang terlihat mendominasi. Dan semua orang mengetahui sosok Fujiko dari Geralt yang memperkenalkan pada semua orang.
Namun beberapa saat setelah perkenalan sebuah hunusan pedang tiba-tiba diarahkan ke tubuh Geralt. Kreng, patah. Geralt dengan sadar mengetahui arah serangan gadis dari Sekte Pedang Pelindung. Apa kamu ingin membalas dendam? Berkata Geralt kemudian mengayunkan tangannya dan membuka cadar kain yang dipakai oleh gadis yang menyerangnya. Benar bukan? Jasmine, berkata Geralt melihat tutup muka Jasmine terbuka. Apa yang kamu tahu tentang diriku? Aku bukan lagi orang yang dulu kamu kenal. Berkata Jasmine kemudian meletakkan pedangnya ke dalam wadahnya. Haha, sepertinya kalian memiliki misi sendiri. Benar begitu. Berkata Geralt tahu dengan apa yang terjadi. Zuung, dengung keras. Kapal perang baru telah datang membawa beberapa orang yang berada di dek kapal. Melambaikan tangan mereka. Baik semua. Waktu kita telah tiba berkata Geralt yang melihat kapal sektenya muncul dari udara. Apakah kamu mau bergabung? Nona Fujiko. Berkata Geralt mengajak. Tidak, aku akan tetap di sini untuk beberapa hal berkata Fujiko kemudian diikuti Tuan Hantu. Tuan Crawford. Seperti perjumpaan kita sampai di sini. Untuk bebas alasan aku sekarang akan menetap dalam beberapa tahun bersama Nona Fujiko. Berkata Tuan Hantu kemudian pergi dan meninggalkan mereka. Ya, baiklah. Mungkin ada yang kalian ingin katakan. Berkata Geralt melihat Drake, Jen dan Tyson. Baiklah, akan aku katakan kebenarannya. Saat ini aku bergabung dengan Sekte Pedang Pelindung karena ajakan kakekmu. Dan sebagai balas budiku padamu saat itu, aku bersedia membantumu. Berkata Jasmine kemudian mengayunkan tangannya. Benarkah? Berkata Geralt kemudian menjabat tangan Jasmine. Untuk kalian semua, kita akan pergi ke dimensi untuk mencari Nona Vexana. Dan menghancurkan iblis yang sebenarnya. Ya, teriak beberapa orang. Kemudian mereka melompat ke dalam kapal yang berhenti di udara. Zack, aku titipkan semua ini padamu. Mungkin aku akan kembali atau bahkan bisa saja aku tak akan ada lagi di dunia. Berkata Geralt kemudian menyerahkan semua kunci aset pada Zack. Mila, berkata Geralt kemudian menggendong Mila yang berada di sampingnya. Baik Tuan Muda. Akan aku jaga semua ini berkata Zack kemudian melihat Geralt dan Mila terbang ke kapal perang sekte barunya. Di dalam kapal perang sekte pedang naga emas. Jen, apa semua berjalan lancar? Berkata Geralt pada Jen yang sekarang bersiap untuk memasuki portal. Aiden sudah memberikan bola elemen apinya. Tentu, berkata Jen kemudian memperlihatkan bola elemen api pada Geralt. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam dimensi yang jelas berbeda dengan dimensi kita. Berkata Geralt kemudian mengeluarkan lingkaran portal. Pluk, bola elemen api telah dimasukkan Jen. Pluk, bola elemen angin dimasukkan Mila. Pluk, bola elemen metal dimasukkan Torao. Pluk, bola elemen air dimasukkan Erika. Pluk, bola elemen tanah dan petir dimasukkan Geralt. Bam, bam, lingkaran portal kemudian berputar dan terbang keluar di udara. Membuat sebuah lubang rakasa di langit. Baik. Jen, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Berkata Geralt pada Jen memerintah. Siap, teriak Jen kemudian mendorong tuas kemudi kapal dan dengan cepat memasuki portal dimensi. Blank, terlihat kapal perang dalam sekejap telah masuk ke dalam portal dimensi dan semua bola telah ditarik Geralt dengan sarung tangan elemennya. Hap, portal ini hanya membantu kita untuk masuk ke dimensi yang berbeda. Jadi di mana kita sekarang? Berkata Geralt yang sekarang melihat mereka seperti memasuki dunia lain. Geralt melihat banyak perabatan hancur. Siap yang melakukan ini. Apakah kamu tahu Jen? Berkata Drake melihat ekspres Jen. Apa kamu baik-baik saja Jen? Semua orang yang mendengar Drake berbicara kemudian melihat ekspresi Jen yang tak biasanya. Dari tatapan Jen seperti ada sesuatu yang baru saja terjadi. Ini dimensi kedua. Mereka telah sampai di sini dan menyerang seluruh anggota Sekte Pedang Pelindung. Teriak Jen yang berasal dari dimensi kedua. Apa? Jadi Liga Matahari yang melakukan ini semua. Berkata Jen kemudian merendahkan kapal perang Sekte Pedang Naga Emas lebih dekat dengan tanah. Hup, hup, hup. Semua orang turun dan memeriksa keadaan. Hanya Jen, Aurora dan Eren yang tidak ikut turun untuk memeriksa. Mereka bertugas untuk menjaga kapal perang. Sepertinya ini baru terjadi. Berkata Geralt memeriksa sekitar. Apa ada tanda kehidupan? Srek srek srek. Suara seseorang mengais tanah dan batu. Bael, Hup, hei, apa kamu masih hidup?
Berkata Jen kemudian meraih tangan anggota Sekte Pedang Pelindung. Katakan siapa yang melakukan ini semua. Anda dari 6 pejuang elit. Jen berkata salah seorang prajurit yang selamat. Hei, siapa yang melakukan ini semua? Katakan. Berkata Jen mencoba membangunkan prajurit yang akan menghembuskan nafas terakhirnya. Bael, berkata prajurit kemudian dengan cepat menemui ajalnya. Bael, teriak Jen. Zuung, dengung keras. Sekarang dari langit seperti muncul 2 buah kapal perang besar dengan lambang matahari. Melintas dan hendak pergi melalui portal dimensi. Itu mereka, berkata Jen kemudian dengan cepat melompat ke udara dan mengayunkan pedangnya. Swos swos swos. Sebuah ayunan pedang dengan cepat membuat ledakan besar membuat sisi kapal perang Sekte Liga Matahari tersentak dan bergetar. Geral yang melihat Jen, kemudian ikut andil mencegah kapal perang Sekte Liga Matahari untuk kabur. Mata ketiga. Kemudian Geral dengan cepat mengarahkan perisai mata ketiganya menyerang kapal. Kedua Sekte Liga Matahari. Kalian semua bantu. Teriak Geral kemudian melompat ke atas kapal perang Sekte Liga Matahari. Iya, teriak semua orang ketiga bersama menyerang kapal perang Sekte Liga Matahari. Swos swos swos. Beberapa kali ledakan membuat kedua kapal terjatuh ke tahan. Hup, berhasil, teriak Moza yang turun paling belakang. Klek, seseorang meretakkan tangannya. Dari balik asap tebal yang meledakkan kapal perang Sekte Liga Matahari. Dia terlihat berjalan dengan semua prajurit yang di bawahnya. Datang ke arah Geral dan yang lainnya. Dia adalah Bael, komandan divisi kapal perang Sekte Liga Matahari dari dimensi ke-6. Berkata Jen kemudian mengayunkan kembali pedangnya. Jen, tunggu, teriak Geral mencoba untuk memperhatikan situasi. Geral yang mencoba untuk memperhatikan sekitar. Mencoba merasakan ki iblis dari lawan yang ada di hadapannya. Ki iblisnya berbeda. Ini bukan jenis ki yang seperti ada di dimensiku. Besar Geral menatap tajam ke arah sang komandan Bael. Aku pernah berhadapan dengannya 2-3 kali untuk melakukan misi. Berkata Jen kemudian menderitkan pedangnya ke tanah. Lihatlah. Swos swos swos. Jen kemudian mengayunkan pedangnya ke arah komandan Bael. Terlihat sebuah lengkungan pedang cahaya yang dengan cepat mengarah lurus ke tubuh Bael. Semua menyaksikan teknik yang dimiliki oleh Jen, yang merupakan elit pejuang Sekte Pedang Pelindung. Bam! Ledakan. Ledakan dari arah pedang Jen dengan cepat mengenai tubuh Bael. Haha, seperti masih ada kecoa yang hidup di sini. Berkata Bael yang tak merasakan apapun dari pedang Jen. Tubuh Bael seperti kebal dengan apapun. Hanya terlihat asap putih keluar dari bekas serang Jen. Sudah kuduga. Sepertinya kali ini aku akan lebih serius. Berkata Jen mengarahkan mata pedangnya ke Bael. Menepuk pundak. Geral kemudian berjalan dan menepuk pundak Jen. Sambil tersenyum Geral berkata seperti dia lawan yang cukup sulit. Bagimu. Jen terkejut dengan apa yang dikatakan Geral. Bukan urusanmu. Biarkan aku yang menghadapinya. Krek, retakan. Geral kemudian seperti meretakkan tangannya. Mencoba untuk memberi tahu Jen untuk mundur dan membiarkannya untuk memulai petarungnya. Hari ini cukup membuatku lelah. Dan sepertinya kekuatanku perlu untuk dilepaskan. Berkata Geral seperti merasakan semangatnya kembali meluap. Geral yang sekarang merasakan adanya perubahan dalam dirinya setelah berkontak fisik dengan Mila. Merasakan darahnya kembali murni. Bagaimanapun, apa yang dikatakan oleh masternya. Jika kalian tidak ada kerjaan, kalian ambil alih semua pasukan mereka dan rebut kapal mereka berkata Geral kemudian memusatkan ki sejantinya. Bruce. Terlihat aliran api menyala terang di sekitar Geral membuka batu-batu dan debu bertebangan. Semua orang yang berada di sekitar Geral kemudian mundur dan hanya Jen yang masih bertahan di dekat Geral. Apa kamu tak mendengarkanku? Jen, teriak Geral kemudian melesat langsung ke arah Bael. Swos swos swos. Seperti yang diharapkan Geral. Seperti komandan Bael tak berkutik sekalipun. Geral hanya melihat Bael seperti mengeluarkan pedang dari bagian tubuhnya. Skulls. Tangkisan. Geral yang masih menggunakan tangan kosong dengan memanfaatkan teknik pengerasan tangannya mencoba untuk memukul tubuh Bael. Namun sepertinya Bael tak merasakan takut apapun. Dia berhasil menangkis serangan Geral dengan pedangnya.
Hup, apa? Berkata Geralt melompat ke belakang. Kemudian kembali melesat dan memukul kembali Bael beberapa kali pukulan untuk mengetahui kekuatan sebenarnya Beal. Itulah cara Geralt agar bisa mengetahui kekuatan sesungguhnya dari lawan yang dihadapinya. Hanya segitu kemampuanmu, Geralt Crawford. Berkata Bael mengenal Geralt. Kamu tahu siapa aku? Berkata Geralt kemudian jatuh ke tanah. Seperti akan mudah untuk rajaku mendapatkan apa yang diinginkannya dengan wadahnya. Bagaimana jika aku beri kesempatan untuk mengambil nyawamu dan akan aku bawa ke dimensi di mana rajaku sekarang berada? Berkata Bael mendominasi. Geralt merasa terpancing emosinya. Kemudian dengan cepat merubah sosok dirinya dalam mode zirah emasnya. Bang, oh, legenda, dewa perang. Sudah lama aku menantikan hari ini. Berkata Bael yang pernah menghadapi Geralt di masa lalu. Ini akan menjadi reuni pertarungan kita sebelum. Swos swos swos. Semua pasukan iblis. Serang. Teriak Komandan Bael memerintah semua pasukan untuk mengambil langkah penyerangan. Ada sekitar 100 prajurit iblis yang dibawa oleh Bael menggunakan 2 kapal perang Sekte Liga Matahari. Di mana setiap prajurit iblis dilengkapi dengan berbagai senjata sihir. Geralt kemudian terbang ke udara dan mengambil posisi bertahan dari serangan pedang Bael. Moza, Haifang, Erika, teriak Geralt memerintahkan mereka untuk bersiap menghadapi serangan gerombolan prajurit iblis Bael. Hup, 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 kami mengerti. Teriak mereka bertiga bersamaan. Beberapa prajurit kemudian menyerang Moza dalam jumlah tertentu. Kemarilah nak. Hadapi bapakmu. Berkata Moza meledek. Swos swos swos. Erika jaga dirimu. Berkata Haifang kemudian melesat ke arah beberapa prajurit iblis Bael. Hup, aku mengerti. Berkata Erika Rin kemudian dengan senjata sihirnya. Melompat ke udara. Teknik rantai emas. Blade String. Beberapa prajurit iblis Bael yang mengejar Erika Rin kemudian dalam sekejap dibuat seperti angsa yang diikat lehernya. Erika Rin tersenyum. Kemudian dia menarik kembali rantai emasnya dengan keras. Blade String finish. Kran. Retakan. Lebih dari 5 prajurit iblis Bael. Kemudian dengan cepat mati dengan leher patah dan terpotong. Wow, itu bagus Nona Erika. Teriak Moza yang saat ini dengan teknik rohnya kemudian menelan semua jiwa dari prajurit iblis Bael. Akan aku kirim kalian kembali ke ibu kalian. Anak-anakku. Teriak Moza kemudian membaca mantra. Obor arwah. Teknik pengembalian roh. Dalam sekejap para prajurit iblis Bael terlihat seperti debu yang hancur dan kemudian Moza menghirup nafas dalam-dalam dan menyemburkan angin dari mulutnya. Seketika debu roh dari para prajurit iblis Bael terbang ke udara dan menjauh. Semoga kalian bertemu dengan ibu kalian. Bang, bang, bang. Moza itu seperti sedang bermain-main. Berkata Haifang melihat Moza telah membunuh sekitar 10 prajurit iblis Bael. Kalau begitu, aku juga harus melakukan hal yang sama. Teknik Black Wild. Badai angin tornado, merubah angin di sekitarnya kemudian Haifang membuat pusaran angin besar dan kemudian mengayunkan telapak tangannya memberi perintah pada angin tornado untuk melahap semua prajurit iblis Bael. Telan mereka, teriak Haifang. Haifang dengan mudahnya menggerakkan tornado miliknya. Kemudian tersenyum dan melihat Moza sepertinya akan menarik jika ditambah 1 orang yang masuk ke dalam pusaran anginku. Berkata Haifang kemudian mengarahkan tornado ke arah Moza. Moza hancurkan mereka. Bang, apa? Teriak Moza mendapati dirinya seperti dikejar angin tornado Haifang. Kamu. Sialan Haifang. Orbor arwah. Teknik pengembali roh. Dari dalam tornado Haifang. Semua prajurit iblis Bael dibuat menjadi debu oleh Moza. Sialan kau. Aku menguras banyak ki untuk melakukan itu. Teriak Moza yang seperti dimanfaatkan Haifang. Sepertinya akan lebih efektif jika kita bekerja sama. Tuan Moza berkata Haifang kemudian melepaskan teknik tornadonya dan pergi ke Erika Rin. Hup, kamu tidak apa-apa kan? Berkata Haifang perhatian. Ini mudah. Berkata Erika Rin kemudian jatuh ke tanah dan melihat Drake dan Tyson seperti melakukan permainan mereka. Mereka sepertinya terlihat akrab. Berkata Erika Rin melihat Drake dan Tyson meninju beberapa prajurit iblis Bael. Jasmine, aku serahkan sisanya padamu. Berkata Jen kemudian melompat ke arah Komandan Bael. Iya, berkata Jasmine kemudian mengayunkan katana merahnya ke semua prajurit iblis Bael yang tersisa. Ini sungguh menarik.
Semenjak aku diangkat menjadi bagian Sekte Pedang Pelindung, akhirnya aku bisa memuaskan hasrat bertarungku. Selkas. Tebasan. Dalam beberapa detik Jasmine telah mengakhiri semua prajurit Iblis Bael. Tanpa tersisa. Dan yang sekarang semua orang lihat hanya pertarungan penentuan Geralt dan Komandan Bael. Hup, Nona cantik. Apa Anda baik-baik saja? Berkata Moza perhatian dan disusul yang lain berkumpul ke arah Jasmine. Ya, dan yang sekarang tersisa hanya sang Komandan Bael. Berkata Jasmine melihat Geralt yang terlihat imbang dalam pertarungannya. Geralt Crawford. Berkata Jasmine mengingat masa lalu. Lebih baik kita periksa kapal mereka. Dan bawa alat pemindah dimensi di kapal mereka. Baik, berkata semua orang mengerti dengan apa yang harus dilakukan. Aku akan tetap di sini. Berkata Haifang melihat Jen yang sekarang terlihat membantu Geralt. Kalian pergilah. Aku juga, berkata Moza tak bergerak sepertinya kita akan melihat pertunjukan bos. Ya, jika nanti serangan berbalik arah, kita juga harus siap membantu Geralt. Berkata Haifang bijak, di langit. Pertarungan Geralt sedang berlangsung. Udara di sekitar terlihat lebih menekan dibanding udara di bawah. Mencoba untuk mengetahui lawannya Geralt hanya menggunakan beberapa tekniknya untuk mengukur keahlian Bael. Orang dari dimensi lain memang memiliki bakat kultivasi yang berbeda. Benar, berkata Geralt yang saat ini meliputi Jen sedang mengarahkan pedangnya ke punggung Bael. Sklash! Matilah kau! Teriak Jen. Dengan cepat menebas punggung Bael. Bak! Pukulan. Kecepatan Bael melebihi kecepatan Jen. Seperti ingin memuntahkan semua isi perut Jen tersedak urk. Sebuah tinju melayang dari telapak tangan Bael. Gerakannya sangat cepat. Bahkan Geralt terkejut melihat kecepatan berpindah tempat yang dimiliki Bael. Bak, dari belakang Jen. Komandan Bael memukul Jen dengan sikunya. Terlihat pelan namun mematikan. Sontak tubuh Jen jatuh tersungkur ke tanah. Genus batuk darah dan mencoba untuk bangkit. Namun sebuah tendangan kembali mengenai wajahnya. Bak, tubuh Jen terlempar. Jauh menyeretnya beberapa mil jauhnya. Terlihat jalan batu terbentuk. Jen, teriak Jasmine. Kemudian melompat ke arah Jen. Geralt yang melihat tindakan gegabah Jasmine kemudian dengan cepat meraih tubuh Jasmine dengan pelukan erat gluk. Jasmine yang melihat Geralt dengan saling tatap muka. Karena tak mudah untuk dirinya memandang lelaki begitu dekat. Wajah mereka berdua bertemu. Geralt merasakan Bael hampir menyerang Jasmine. Jika Geralt tidak bertindak cepat. Terlihat sebuah batu besar meledak. Buong, Jasmine yang menyadari hal tersebut. Merasa berterima kasih pada Geralt. Maafkan aku. Berkata Jasmine menyesal. Menurunkan tubuh Jasmine. Biar aku selesaikan dan akhiri ini. Berkata Geralt kemudian memanggil Dawnbreaker dan mengayunkan tangannya. Dawnbreaker upgrade. Level 2. Dalam sekejap tubuh Geralt menjadi sosok dengan armor emas menyala. Dengan perisai menempel di tangan kirinya. Dan melemparkan Dawnbreaker ke langit. Kita selesaikan ini. Teriak Geralt melompat ke udara dan menganggap pedangnya. Swing. Kemudian melemparkan perisai mata ketiganya. Ke arah tubuh Bael. Sang legenda dewa perang. Teriak Bael kemudian mengambil posisi bertahan. Majulah. Membaca mantra. Bael kemudian mengayunkan tangannya. Teknik jiwa iblis. Bam. Geralt yang sekarang melihat sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh Bael. Kemudian mencoba untuk tetap melesatkan ayunan pedangnya. Matilah kau. Teriak Geralt. Swos. Terlihat di udara. Tubuh Bael lenyap. Seperti asap hitam dan kemudian menghilang. Apa semudah itu? Berkata Geralt melihat sekeliling. Mencoba untuk mencari aura Ki Bael. Skap. Melilit. Tak tahu dengan apa yang terjadi Geralt merasakan tubuhnya. Seperti terlilit tali. Apa? Kapan dia melakukannya? Berkata Geralt terlihat seperti sesak nafas. Baga dengan jiwa ibliku. Apa kamu merasakan sesuatu yang aneh? Berkata Bael terlihat seperti meresap ke dalam tubuh Geralt. Oh, apa yang akan kamu lakukan? Teriak Geralt menyadari tangannya bergerak sendiri dan terlihat terayun ke arah Moza dan Haifang. Geralt yang sadar tubuhnya seperti dikendalikan kemudian berteriak Moza. Haifang, lari. Sklash. Terlambat. Geralt telah mengayunkan pedang ke arah Moza dan Haifang. Terlihat ayunan pedangnya membentuk lengkungan api menyala. Awas. Teriak Erikarin membuat perisai air. Dong.
Aku mungkin tak bisa menahan serangan ini terlalu lama. Berkata Erika Rin melihat perisai air seperti ingin meledak karena tekanan kuat dari pedang geral. Muntah darah. Erika Rin melepaskan perisai airnya. Erika, teriak Haifang kemudian dengan cepat meraih tubuh Erika Rin dan terbang ke udara Moza. Teknik rohmu, berkata Haifang memberi perintah. Baik, kenapa dengan cepat Moza merubah dirinya menjadi roh dan membalut tubuh Haifang dan Erika Rin pergi ke tempat aman. Hufat hampir saja. Sialan kau, pengecut, berkata Geral mencoba untuk melepaskan ikatannya. Tali jiwa Bael seperti menggerakkan tubuh Geral. Dan sekarang terlihat tangan Geral terayun ke arah Jen. Gluk, Jen. Lari, teriak Geral memperingatkan Jen. Karena Geral melihat tangannya dikendalikan untuk menyerang tubuh Jen yang masih terkapar di tanah. Sklash. Semua orang terlihat panik untuk saat ini. Sampai kemudian terlihat Jen mencoba untuk bangkit dengan sisa tenaganya. Tak semudah itu bodoh. Besar Jen mengangkat tubuhnya dengan pedangnya. Hahaha. Jika ini ajalku, maka akan aku terima. Jen kembali melompat ke arah serangan Geral. Terlihat tangan diayunkan ke udara. Teknik pedang membelah udara. Teriak Jen mengambil ancang-ancang. Sklash. Tebasan. Ledakan dari dua serangan terbentuk namun sebuah serangan Geral kembali diayunkan Bael. Tanpa sadar Jen yang belum siap menerima serangan terkena dan jatuh tersungkur ke tanah. Bak, Jen. Teriak Jasmine dan Geral. Sialan kau menggunakan tubuhku untuk menyerang teman-temanku. Berkata Geral kemudian memusatkan ki sejatinya. Armored Soul. Tubuh Geral terlihat bersinar. Mencoba untuk menetralisir kekuatan iblis Bael. Tubuh Geral terlihat seperti terbakar. Asap hitam muncul dan melepaskan jeratan jiwa iblis Bael. Wos wos wos. Apa? Teriak Bael merasakan tubuhnya terbakar. Kemudian Geral dengan satu tangannya meraih jiwa iblis Bael. Dan dengan cepat melepaskan dan melemparkan tubuh Bael ke bawah. Bak, bak, bak. Teknik 5 elemen. Terbakarlah kau iblis. Fire Dragon Sword. Geral kemudian melemparkan pedang Dawnbreaker api ke tubuh Komandan Bael. Jelek, terlihat tubuh Bael terbakar karena naga api Geral memakan tubuh Bael. Ini tidak mungkin. Teriak Komandan Bael mencoba untuk lepas. Kemudian Geral membuat ruangan pembakaran dari tanah dan batu di sekeliling tubuh Bael. Teknik 5 elemen. Menyatulah. Bom. Ledakan besar terlihat. Tubuh Bael seperti tumpukan remah roti yang baru saja dimuntahkan. Bebas bercak darah hitam muncul di tanah. Menandakan kematian Komandan Bael. Swos. Dari dalam pecahan Komandan Bael terlihat roh terbang seperti menuju ke suatu tempat. Semua orang melihat ketika roh hitam keluar dari sisa tubuh Bael yang sekarang terlihat kempis dengan daging yang berhamburan. Lihat itu. Mau kemana roh hitam itu, berkata Erika Rin melihat roh hitam Bael naik ke atas. Geral yang sempat ingin menghabisi seluruh bagian tubuh Bael. Mencoba untuk meraih roh hitam yang keluar. Namun usahanya gagal. Karena roh hitam tersebut kemudian dengan cepat menghilang. Sepertinya roh hitam itu kembali ke tubuh tuannya, berkata Geral kemudian melompat ke arah Jen yang pingsan. Jen, berkata Geral kemudian memapah tubuh Jen dan terbang bersama yang lainnya ke arah kapal perang Sekte Liga Matahari. Kita akan cari beberapa benda yang bisa kita gunakan, berkata Geral. Kembali menindurkan tubuh Jen dan menyuruh Erika Rin untuk membantu mengobati luka Jen. Erika, tolong ya, berkata Geral dengan senyuman. Moza, Haifang, kalian jaga Erika Rin. Baik, Moza dan Haifang menjawab bersamaan. Aku akan masuk ke dalam, berkata Geral kemudian masuk karena serangan Komandan Bael membuat perjalanan sedikit terganggu. Jadi aku akan cepat bertindak kali ini. Tep, tunggu, aku juga ikut, berkata Jasmine kemudian berjalan dengan Geral ke dalam kapal. Tep, 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 mereka berdua kemudian berjalan bersama masuk ke dalam kapal perang Sekte Liga Matahari. Tas, suara dinding kapal bergerak karena beberapa bagian rusak. Sepertinya kita kapal perang Sekte Liga Matahari rusak parah karena serangan Jen. Kita harus mencari bagian di mana alat pemindah dimensi mereka tempatkan. Kemudian Geral disusul Jasmine melangkah ke arah kokpit kapal. Duk, tersandung. Jasmine yang kurang hati-hati. Tersandung kakinya dan kemudian terlempar ke tubuh Geral. Geral yang tanpa sadar menangkap tubuh Jasmine dan terjatuh di lantai kapal. Pusing. Maaf, berkata Jasmine kemudian melihat wajah Geral.
Kembali kedua wajah mereka saling bertemu dengan dekat tanpa halangan. Hening, Jasmine yang terbawa suasana. Mengingat masa lalunya di mana Geralt pernah membantunya dan timbul rasa suka di hatinya. Tanpa sadar Jasmine mengerahkan ciumannya di bibir Geralt. Bulet, puk. Geralt yang melihat Jasmine melakukan hal tersebut hanya diam beberapa saat dengan mata terbelak. Berkata Geralt mencoba untuk kembali sadar dengan apa yang terjadi. Jasmine yang kemudian tersadar. Kemudian melihat Geralt dengan tatapan sayunya dan sedikit berlinang air mata. Mama maafkan aku. Berkata Jasmine kemudian terbangun dan berdiri. Maafkan aku. Berkata Jasmine mengulang dengan menyeka air matanya dengan tangannya. Aku tak seharusnya melakukan hal itu. Geralt yang saat ini terbangun kemudian berkata lupakan saja. Dan kita tak akan membicarakan hal itu lagi. Kemudian Geralt pergi berjalan ke arah layar kapal perang Sekte Liga Matahari dan mengambil peralatan pemindah dimensi. Pluk, Jasmine hanya diam 1000 bahasa. Tanpa ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Dia anggap apa aku? Melupakan. Jahat. Berkata Jasmine yang dalam dirinya terlihat seperti rasa bersalah bercampur aduk menjadi rasa suka. Di sisi lain, sebuah jiwa hitam telah kembali kepada tubuh tuanya. Sepertinya Bael telah dikalahkan. Hahaha berkata Belpe kemudian mengangkat tangannya memerintahkan beberapa pasukan untuk mencegah Geralt masuk ke dimensi manapun. Geralt dari klan Crewford, kalian adalah pengganggu sebenarnya, berkata Belpe kemudian melemparkan roh hitam ke dalam arca. Tuan, bisakah Anda melepaskan saya? Suara perempuan terdengar meminta tolong dari balik penjara sihir. Sret, sret, sret. Apa kamu mendengarnya Aiden? Besar Brody Raffi, yang masih terlihat mengendap-endap di lorong penjara kapal Sekte Pedang Pelindung. Aiden yang juga mendengar suara orang meminta tolong mencoba untuk mencari sumber suara. Mereka berdua sekarang telah sampai pada penjara khusus dengan sihir. Brody Raff dan Aiden mencoba untuk masuk lebih dalam. Melangkah, sepertinya ruangan ini dipenuhi mantra sihir. Berkata Brody Raff menyadari ada hal yang aneh dengan sebuah ruangan tanpa penutup. Srek srek srek. Ya. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Berkata Aiden berdiam tak melanjutkan langkahnya. Dip, sebuah batu kristal menyala. Beberapa kali dengan cahaya pudar dan redup, tolong bantu aku menemukan anakku. Beberapa seseorang wanita dari dalam batu kristal. Apakah kalian bisa membantuku? Brody Raff dan Aiden yang mendengar suara aneh keluar dari dalam batu kristal. Mencoba untuk mendekati. Apa kamu punya rencana? Berkata Aiden melihat ke arah Brody Raff. Entah. Cepat kemarikan tubuhmu, berkata Brody Raff merasakan ada seseorang yang berjalan ke arah mereka dan dengan cepat Brody Raff melompat ke balik dinding gelap. Diam, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kita tunggu saat yang tepat. Iya, berkata Aiden mendengarkan. Tap, tap, tap. Bagaimana situasi ruang dimensi? Tujuan utama kita adalah memastikan kapal Liga Matahari tidak bisa menemukan kita, berkata pejuang elit dari Sekte Pedang Pelindung. Ya. Kurasa kita memang harus bermain petak umpet terlebih dahulu. Ketua kita Daryl mencoba untuk mencari pendukungnya hingga cucunya telah siap untuk berperang melawan Raja Jahat dari dimensi ke-6. Raja Belpe, berkata pejuang elit lainnya. Kita bawa batu kristal ini ke Ketua Sekte Pedang Pelindung. Dia akan meminta bantuan Nona Vexana lagi untuk membuat ruang dimensi terbuka. Sehingga kapal perang Sekte Liga Matahari kehilangan jejak kita. Berkata pejuang elit yang sekarang meraih batu kristal. Bang, Aiden, tangkap, teriak Brody Raff kemudian melemparkan batu kristal ke arah Aiden. Namun Aiden yang kurang refleks, membuat batu kristal pecah dan terjatuh. Prang, sosok Nona Vexana kemudian muncul dari dalam batu kristal, dan dengan cepat mengayunkan tangannya. Apa yang kalian lakukan di sini? Teriak pejuang elit Sekte Pedang Pelindung. Belum sempat mereka berhadapan. Terlihat aura ruangan seketika berubah. Terlihat udara seperti membentuk lingkaran dengan banyak bintang. Brody, teriak Aiden yang dihiasap masuk ke dalam portal dimensi. Brody Raff kemudian mencoba untuk masuk ke dalam portal dimensi. Namun usahanya sia-sia. Bahkan sebelum kakinya menyentuh udara dalam sekejap portal dimensi telah menutup dan hanya meninggalkan tubuhnya bersama dengan pejuang elit lainnya. Sial, berkata Brody Raff berdiri dan melihat dua orang pejabat elit Sekte Pedang Pelindung sekarang menghampirinya.
Geral yang saat ini sedang mengambil sebuah alat untuk membuka portal dimensi. Kemudian dikejutkan dengan sebuah lubang besar di udara. Geral hanya diam untuk beberapa saat. Sampai kemudian lubang tersebut menyala terang dan terdengar suara teriakan seseorang, "Tolong!" Geral tanpa sadar kemudian memukul tubuh seseorang yang muncul dari dalam lubang portal dimensi. Bak, tubuh yang keluar kemudian terlempar sampai menuju tubuh Jasmine yang baru sampai untuk mengejar Geral. Hapem, suara Jasmine terjatuh dengan seseorang berada di atasnya. Melihat dan membuka matanya kemudian Jasmine berteriak, "Ark!" Menyingkir. Bak, tubuh seseorang dihempaskan Jasmine dengan kuat, melayang beberapa meter dari tempatnya jatuh. Merasakan kesakitan di kepala. Seseorang yang jatuh kemudian membuka mata dan melihat Geral. "Master!" teriak Aiden yang tersadar. "Oh, kamu Aiden," berkata Geral terkejut namun bingung untuk berkata. Membersihkan pakaiannya kemudian Aiden berjalan ke arah Geral. "Master." "Brody Ruff." Belum sempat Aiden berbicara Jasmine dengan cepat menodongkan katana merahnya. "Siapa kamu?" berkata Jasmine menaruh katana merahnya di leher Aiden. Gluk, mencoba untuk melihat dengan matanya. Aiden melihat Jasmine kemudian berkata, "Aku murid Master Crawford." "Lepaskan." Jasmine masih belum mau melepaskan Aiden. Dia kemudian melihat Geral. "Diam. Lebih baik jika aku akhiri nyawamu." "Hentikan, Jasmine!" teriak Geral melihat Jasmine yang sebentar lagi menguliti Aiden. "Di mana Brody Ruff?" "Siapa dia?" berkata Jasmine. Kemudian menaruh katana merah di wadahnya. "Shrek, Master. Sepertinya Brody Ruff tertinggal di kapal perang Sekte Pedang Pelindung. Dan wanita itu," berkata Aiden mengingat sesuatu, wanita itu mampu membuat portal dimensi. Berkata Aiden yang melihat dirinya diserap masuk ke dalam lubang. Dan berakhir di tempat di mana Geral berada. "Jadi kamu bertemu dengannya?" "Nona Vexana Yier," berkata Geral kemudian berjalan keluar kapal diikuti yang lain. "Kita akan kejar kapal perang Sekte Pedang Pelindung. Jasmine, apa kamu tahu di mana mereka sekarang?" "Entahlah. Tapi jika itu benar mungkin mereka akan menuju ke Dimengerti 4 di mana semua pasukan Sekte Pedang Pelindung berada di sana," berkata Jasmine kemudian terbang ke arah kapal perang Sekte Pedang Naga Emas, milik Geral. Diikuti yang lainnya semua sekarang telah masuk ke dalam kapal perang Sekte Pedang Naga Emas. "Drake dan Tyson, apa yang kalian ketahui dengan Sekte Pedang Pelindung?" berkata Geral kemudian melemparkan bola elemen api pada Aiden. "Pimpinan kami adalah Daryl Crawford. Dan tentu saja dia miliki pejuang elit seperti peternakan Crawford dan dua orang lainnya yang memiliki roh legendaris seperti milik Anda," berkata Drake kemudian berjalan dan memberi Geral sebuah buku yang dititipkan oleh kakeknya. "Ini, buku rahasia keluarga klan Crawford," berkata Geral kemudian berjalan dan membaca beberapa lembar. "Jadi begitu. Baiklah, kita akan bersangkat ke dimensi 6 untuk menyalahkan keluargaku. Dan seorang gadis yang pernah menyelamatkan aku di masa lalu," teriak Geral kemudian melemparkan pintu portal dimensi yang didapat dari kapal perang Sekte Liga Matahari. Swos. Kemudian dengan cepat kapal perang Sekte Pedang Naga Emas Geral memasuki celah udara. "Ayah, ibu, kakak," berkata Geral lirih kemudian berjalan untuk duduk di kursi dan melihat buku warisan klan keluarga Crawford. "Lira," berkata Geral lirih melihat kalimat yang menceritakan kisah hidupnya. "Kapal perang Sekte Pedang Naga Emas telah sampai pada dimensi ke-6. Dan sekarang yang bisa terlihat hanyalah puing-puing batu-batu meteor yang hancur dan sebuah planet yang penuh dengan api. Seperti api neraca. Bom, ledakan. Bos kapal kita diserang," teriak Drake melihat beberapa kapal Sekte Liga Matahari menembakkan bola api dari dalam kapal perang mereka. "Bagaimana? Kita akan masuk ke dalam planet di dimensi ke-6. Jen," teriak Geral menyuruh Jen untuk mengarah ke dalam planet di dimensi ke-6. "Alright," teriak Jen kembali menarik tuas. Kapal perang Sekte Pedang Naga Emas Geral kemudian masuk ke udara di planet di dimensi ke-6. Mereka semua melihat pemandangan yang mengerikan. Di mana semua tanah telah rata dengan api tanpa ada sedikit air pun yang mengalir. Pemandangan seperti sebuah neraka. Planet kosong dan tak ada tanda kehidupan sama sekali. "Jess, semua, kita turun," teriak Aiden kemudian melompat ke dalam gua di mana kapal perang mereka daratkan.
Semua orang kemudian turun ke bebatuan yang terlihat seperti batu merah au panas. Ini seperti neraca, berkata Aiden menyeka keringat. Jen, Mila, Aurora, Moza kalian tetap di sini dan yang lain ikut aku, berkata Geralt memerintah. Kemudian dia berjalan ke tempat Jen. Sepertinya lukamu belum pulih. Istirahatlah. Jen yang sekarang terlihat pucat karena serangan Komandan Bael, hanya bisa duduk terdiam. Sialan. Kita akan berjalan menelusuri gua ini. Dan tetap, waspada. Mereka telah mengetahui keberadaan kita, berkata Geralt melompat dan melihat situasi. Kami mengerti, berkata semua orang. Klak, batu jatuh. Oh hampir saja, berkata Eren yang hampir terjatuh. Api yang besar. Di dalam gua dimengerti ke-6. Geralt kemudian berhenti untuk beberapa saat. Di sini tempatnya, berkata Geralt yang tahu semua rahasia dari buku warisan leluhurnya Lyra. Di mana kamu berada? Berkata Geralt mencoba untuk mencari tubuh Lyra disembunyikan. Menurut buku yang Geralt baca, yang merupakan diari Lyra yang ditulis untuk Geralt, di masa lampau di mana mereka dulu menjalin kasih. Namun karena perbedaan alam dan pertentangan ayah Lyra sang Raja Belpe yang ingin memiliki semua akses dimensi dan menjadi yang paling mendominasi, akhirnya timbullah perang besar antara klan dari keluarga Crawford dan klan iblis dari kerajaan Belpe. Di mana saat itu, sang dewa perang mengalami kekalahan dan putri Raja Belpe kemudian membantu dewa perang untuk masuk ke dalam dunia reinkarnasi, dengan mengorbankan 2 nyawanya. Menurut buku warisan leluhur, 2 jiwa Lyra dibagikan ke seorang wanita di dimensi pertama, yaitu Mila, dan jiwa kedua masih berada di dalam tubuh Lyra. Sosok Lyra adalah penyelamat dewa perang. Dia mengorbankan jiwanya agar dewa perang bisa kembali untuk mendaimakan alam semesta. Dan wanita berambut putih menurut apa yang tertulis adalah jiwa kebaikan Lyra dari masa lalu yang kemudian masuk ke dalam tubuh Mila. Sehingga kekurangan apapun akan tersegel ke dalam tubuh Mila. Seperti jiwa Khalifah yang tak bisa keluar dari dalam tubuh Mila. Sampai sebuah ritual persetubuhan Geralt dan Mila terjadi. Jika Geralt bisa menemukan tubuh Lyra maka semua akan bisa terjawab dengan kisah masa lalunya. Bagaimanapun, dewa perang bukanlah diri Geralt saat ini. Dia hanyalah sosok masa lalu yang terlahir menjadi dirinya. Dan untuk semua jalinan dan hubungan masalahnya tak ada hubungan dengan Geralt saat ini. Tapi, apapun itu Geralt merasakan tanggung jawab besar. Karena semua melibatkan keluarganya. Klan keluarga Crawford dari dimensi kedua adalah klan terkuat di semesta. Bom, kita akan bagi 2 kelompok. Berkata Geralt kemudian membagi kelompok. Jasmine, Haifang, Drake dan Eren. Kalian semua ambil langkah untuk bisa masuk ke dalam pulau Dingah dalam gua ini. Berkata Geralt mengarahkan. Jika terjadi sesuatu kalian cepat pergi dan tinggalkan aku. Dan gunakan kapal untuk pergi ke dimensi pertama. Berkata Geralt melanjutkan. Kami mengerti. Berkata semua orang. Kenapa Romi Haifang dengan cepat berjalan ke arah sisi di mana pulau kerinduan berada? Kemungkinan penjagaan di sini begitu ketat. Kita harus tetap bersama. Kita akan menyelesaikan misi kita untuk merebut kembali keluarga Geralt. Iya, berkata semua orang mendengar perintah dari Haifang. Apakah keluargaku juga berada di sini? Berkata Haifang penuh semangat. Tunggulah. Bak, Tuan Haifang. Sepertinya ada beberapa penjaga mengarah pada kita. Berkata Eren melihat 2 penjaga yang membawa senjata berjalan untuk memeriksa keadaan. Slap, Sepertinya orang-orang yang menggunakan kapal dengan lambang pedang naga emas berhasil masuk ke sini. Kita harus terus mencari keberadaan mereka, berkata salah seorang penjaga yang kemudian melihat kejutan dari orang yang mengayunkan katana merahnya. Sklash. 2 tubuh penjaga dengan cepat terbelah menjadi 2 bagian, dan darah hitam mengalir dari dalam tubuh mereka. Teriak Eren ingin muntah. Kejam, berkata Eren melihat jasmani mengelap darah segar di ujung katanya. Kau tak apa-apa, Eren? Bertanya Haifang ini masih belum berakhir. Jadi bersiaplah. Saat ini Haifang, Eren, Drake dan Jasmine diberikan beberapa tugas dari Geralt untuk menyusup ke dalam pulau yang sebenarnya merupakan markas inti kerajaan Belpe. Di mana kerjaan bisa dipindahkan dengan sesuka hati. Mereka berempat hanya melakukan pengalihan pergantian. Sementara Geralt dan yang lainnya bergerak untuk mencari seseorang yang berada di Pulau Kerinduan, tempat kerjaan Belpe berada.
Beberapa jam sebelum keberangkatan dari dimensi kedua, Geralt yang telah membaca sesuatu buku diari milik Lyra yang merupakan warisan untuknya. Kemudian mengumpulkan seluruh anggota yang bergabung untuk mengadakan rapat kilat. Srek srek srek. Geralt kemudian mengeluarkan sekantong bola perak dan membagikan kepada masing-masing orang yang sekarang akan melakukan sebuah misi pengalihan. Setelah membagikan satu buah bola perak pada masing-masing orang, kemudian Geralt menjelaskan rencananya. Ini adalah bola perak dari masterku dan ini adalah benda koleksinya. Berkat Geralt kemudian menyalurkan ki sejatinya pada bola perak, aku akan mengalirkan ki sejatiku pada bola perak ini. Dari tangan Geralt muncul aura api yang masuk ke dalam bola perak. Berkedip beberapa kali kemudian Geralt melemparkan bola peraknya ke tanah. Bung, asap. Semua orang sekarang dibuat terkejut melihat apa yang terjadi. Kemudian Geralt mendekati sosok yang muncul dari bola perak yang telah dialiri ki sejatinya. Ini adalah kloning diriku, di mana dia bisa bergerak sesuai dengan apa yang ada dalam perintah yang diberikan. Kemudian Geralt memberikan perintah pada kloning dirinya untuk memukulnya. Ketika kloning dari bola perak diberikan perintah, dalam sekejap kloning Geralt menyerang dirinya. Semua yang melihat hanya terdiam beberapa saat, sampai Geralt akhirnya memberikan pukulan mematikan. Dalam sekejap kloning bola perak Geralt hilang dan berubah menjadi asap. Ini adalah benda sihir sementara yang aku dapatkan dari guruku untuk membantuku. Bola perak ini bekerja dengan meniru sifat dari ki sejati kalian, berkata Geralt menjelaskan, kalian cobalah. Dan benda sihir ini hanya bisa digunakan untuk satu kali misi. Kemudian semua orang selain Jen menggunakan bola perak yang diberikan dan mengalirkan ki sejati mereka. Bung, bung, bung. Mereka masing-masing kemudian melemparkan bola perak dan dalam sekejap mereka melihat kloning diri mereka. Ini mustahil, berkata Jasmine tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mencoba untuk menyentuh. Kemudian Jasmine tak menemukan tanda kehidupan dari kloningnya sendiri. Tapi ini tidak bergerak sama sekali. Berkata Jasmine heran. Karena ini hanya bisa dipakai satu kali. Kalian dengarkan penjelasanku terlebih dahulu. Berkata Geralt kemudian menjelaskan rencananya. Dan sekarang dari kalian baca mantra yang telah aku ajarkan dan masukkan perintah pada pikiran kloning kalian. Maka kloning itu akan memiliki efek seperti tubuh kalian bahkan sifat kalian. Kemudian semua orang mencoba untuk melakukan hal yang dikatakan Geralt. Mereka semua kemudian memberikan perintah pada kloning mereka melalui pikiran mereka. Haha, ini adalah kembaranku Drake besar Tyson merangkul kloningnya. Haha, kau sangat tampan Tyson kalian berdua begitu mirip berkata Drake dengan kloningnya sama-sama mengatakan hal yang sama. Jika ini kloning yang bisa menirukan diri kita kemudian dengan memasak perintah berkata Eren berpikiran untuk meminta bola perak pada Geralt. Master apa aku boleh meminta satu lagi bola perak? Geralt kemudian mengocok kantung bola perak dan mendengarkan jumlahnya seperti hanya tersisa 5 buah. Berkata Geralt kemudian memastikan isinya dengan cara mengeluarkan dari dalam kantong. Sayang sekali. Aku akan menggunakan satu lagi untuk membuka kloningku kembali dan hanya menyisakan 4. Push. Jen kemudian menekan bahu Eren dengan jarinya apa yang kamu pikirkan? Berkata Jen dengan senyum sinis. Terkesiap. Tidak aku tak berpikir untuk macam-macam berkata Eren mundur menghindari tatapan Jen. Hahaha. Dalam pikirannya Eren hanya meminta satu buah bola perak untuk diberikan pada seseorang dan menukarnya untuk kepentingan pribadinya. Mungkin nanti saja. Geralt kemudian berjalan ke arah Jen dan berkata apa kamu bisa mengendalikan kapal perang Sekte Liga Matahari? Salah satu kapal mereka tidak mengalami kerusakan parah. Jika kita bisa membuatnya terbang kembali, maka misi pengalihan kita akan berjalan dengan sempurna. Akan aku coba untuk memastikan. Berkata Jen kemudian dibantu Drake dan Tyson. Menurut apa yang tertulis dari buku catatan Lyra, yang menyimpan seluruh rahasia dari dirinya di masa lalu. Sekarang tujuan utama Geralt adalah menemukan sebuah Heart of God yang merupakan hati milik ayah Lyra. Dan telah dikuburkan di dalam dimensi ketiga. Dengan jantung asli milik Raja Belpe Geralt akan mencoba untuk mengembalikan keadaan Raja Belpe yang merupakan keturunan ras langit yang dikutuk karena sifat hitam di hatinya. Sehingga dia melepaskan seluruh kebaikan dan menguburnya jauh-jauh di dimensi ketiga. Bagaimana?
Apakah kapal perang Sekte Liga Matahari bisa berfungsi kembali, berkata Geralt mempercayai mekanisme pada Jen. Jen kemudian melompat turun dan berkata hanya satu kapal perang mereka yang masih bisa berfungsi. Lalu apa yang akan Master lakukan? Berkata Jen kemudian menyalahkan kapal perang Sekte Liga Matahari. Zoom, berhasil, teriak beberapa orang. Kita ganti lambang sekte mereka menjadi lambang Sekte Pedang Naga Emas, berkata Geralt kemudian menyuruh cloningnya untuk melakukan tugasnya. Diikuti cloning yang lain, kemudian kapal perang mereka masuk ke dalam portal dimensi dan menuju ke arah dimensi ke-6. Swos, ini hanya upaya pengalihan. Kita gunakan kesempatan ini untuk pergi ke dimensi ketiga. Karena kita belum cukup kuat untuk menghadapi secara langsung pasukan dari Sekte Liga Matahari, berkata Geralt kemudian bersama yang lain pergi ke dalam kapal perang mereka. Jika yang dikatakan buku ini benar, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga untuk melepaskan kekuatan jahat yang berada di tubuh Raja Belpe. Di dimensi ke-6 di mana semua cloning anggota Sekte Pedang Naga Emas berada. Hanya ada beberapa cloning yang menjaga kapal yang telah dirubah lambang sektenya. Hosh, aku harus cepat menemukan Torao Yier, berkata dengan nafas terengah-engah seorang wanita yang kemudian berjalan ke arah kapal perang dengan lambang Sekte Pedang Naga Emas. Siapa kamu? Berkata cloning Torao mengayunkan tongkatnya. Wanita terkejut dengan orang yang mengarahkan tongkat pada dirinya, kemudian wanita itu berkata Torao Yier, anakku, berkata Vexana mengenal Torao. Dek, bukan. Kau bukan Torao. Teriak Vexana yang melihat tidak ada tanda kehidupan dari dalam tubuh Torao. Vexana hanya merasakan aura Torao berada di dalam tubuh mati. Siapa kamu? Katakan, berkata cloning Torao kemudian mengayunkan tongkatnya. Bam, tubuh Torao dengan cepat hancur ditelan lubang dimensi yang diciptakan Vexana. Terhisap dalam lubang hitam yang memisahkan tubuhnya. Bung! Kemudian bagian tubuh Torao berubah menjadi bola perak dan dalam sekejap lenyap menjadi asap. Benar, dia bukan Torao, berkata Vexana kemudian melihat kapal perang di depannya. Ini pesawat milik Sekte Pedang Naga Emas. Kenapa mereka di sini? Kemudian Vexana masuk untuk memeriksa keadaan di dalam kapal. Dan tak melihat siapapun berada di dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah anakku selamat? Berkata Vexana tanpa ada yang menjawab. Doom, kapal perang mereka ada di sini. Cepat kalian hancurkan. Kita kepung mereka, berkata seseorang yang melihat kapal perang dengan lambang Sekte Pedang Naga Emas. Saat ini Vexana dibuat terkejut dengan ledakan yang terjadi. Kapal ini diserang. Aku harus lari dan mencari Torao, berkata Vexana kemudian membuat lubang dimensi dan masuk ke dalamnya. Di luar kapal perang, semua kapal perang Sekte Liga Matahari telah mengepung dan menghancurkan kapal perang mereka sendiri. Banyak retakan dan puing dari kapal berserakan. Berjalan seorang komandan elit dari kerajaan Belpe. Hush, sepertinya ini bukan kapal mereka, berkata Belami yang kemudian melepaskan stiker besar yang menutup lambang Sekte Liga Matahari. Apa yang terjadi, Tuan Belami? Berkata bawahannya kemudian memeriksa keadaan di dalam kapal perang. Apa kalian telah menemukan mereka? Berkata Belami menyadari ada kesalahan. Kemudian berjalan dan melihat sebuah jejak kaki di tanah. Ini. Apakah ini jejak keturunan langit? Klan Yier, yang telah lama hilang. Berkata Belami yang pernah membantai seluruh klan Yier yang mampu mengubah dimensi dan tempat. Hus, mendengus. Ya, ini adalah bau wanita itu. Sepertinya dia berhasil bertahan hidup. Berkata Komandan Belami tersenyum. Kalian carai semua orang yang menggunakan kapal kita untuk datang ke dimensi ke-6. Cepat. Boom! Ledakan. Serangan tiba-tiba terjadi. Sosok Geralt kemudian muncul bersama yang lain menghadang Komandan Belami. Kalian. Teriak Belami mendapati beberapa orang menyerang pasukannya. Oh, sepertinya aku datang di waktu yang salah, berkata Geralt kemudian mengayunkan telapak angin ke arah Komandan Belami. Bom, 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 diikuti Tyson yang sekarang merdu dirinya menjadi hitam pekat, dan menerjang seluruh pasukan Sekte Liga Matahari di bawah pimpinan Komandan Belami. Sial, mereka semua ada di sini. Cepat bunuh mereka, teriak Komandan Belami terprovokasi. Swos. Kalian matilah, teriak Komandan Belami kemudian melayangkan palu besarnya ke arah Geralt dan yang lainnya.
Bung, bung bung, asap. Dalam sekejap tubuh Geralt hancur dan semua yang mengikutinya dibuat seperti kacang bawang yang baru disangrai. Ini tipuan. Beritahu yang lainnya. Di sisi lain, Haifang dan yang lainnya sekarang telah berada di dalam aula kerjaan yang dipenuhi api berkobar. Stete. Apa kalian melihat mereka? Berkata Haifang melihat beberapa orang yang digantung dengan tangan terantai. Dengan mata terbelalak Haifang melihat sosok putrinya yang dipenjarakan bersama beberapa keluarga. Kania, berkata Haifang lirih. Kemudian melihat ada bayangan besar menutup tubuhnya. Berkata Haifang melihat ke belakang. Tuan Haifang, lari, berkata Drake dan Eren yang kemudian melompat menghindari tubuh besar yang siap mengayunkan pedangnya. Bom, terlambat. Drake dan Eren terbelah menjadi dua bagian dan berubah menjadi asap. Hanya Jasmine yang bereaksi dengan cepat kemudian menebas tubuh besar yang menghadang mereka. Kau iblis. Matilah, teriak Jasmine kemudian mengayunkan pedangnya. Hap, tangan besar kemudian dengan cepat meraih leher Haifang dan tubuh Jasmine dan berkata sepertinya kalian masuk ke sini tanpa persiapan. Jadi matilah kalian. Teriak lirih Haifang dan Jasmine kemudian melihat diri mereka hancur bersama dengan tulang mereka hanya dalam sekali remukan. Blas. Melihat darah yang menguap dari tangannya sosok besar bertanduk melengkung. Kemudian berkata sepertinya pasukanku ditipu olehnya. Haha, ini menarik. Kemana tujuan mereka? Belami. Teriak Raja Belpe kemudian membuat perintah selain dimensi keempat dan kelima kamu coba pastikan orang bernama Geralt Crawford berada di dimensi ketiga. Cari mereka di sana. Bawa 100 kapal perang kita dan bawa beberapa komandan elit kita berkata Raja Belpe kemudian duduk dan melihat alam dimensi lainnya. Jika dimensi keempat dan kelima bergabung, perang masa lalu akan berlanjut. Dan akulah yang paling mendominasi. Daryl, saatnya kau bayar hutangmu dengan nyawa keluargamu. Berkata Raja Belpe kemudian menciptakan portal dimensi menuju ke dimensi ketiga. Geralt yang saat ini bersama semua orang kemudian merasakan aura ki mereka padam. Sepertinya rencana pengalihan kita gagal. Kita harus cepat ke dimensi ketiga. Berkata Geralt kemudian melihat sebuah planet gelap tanpa cahaya ini adalah dimensi mati. Jadi kalian harus tetap waspada. Ya kami mengerti. Berkata semua orang siap untuk masuk ke dalam kegelapan. Boom. Kemudian mereka semua turun dari kapal perang mereka. Sungguh gelap. Bahkan aku tak dapat melihat apapun di sini. Berkata Eren mencoba untuk berjalan tanpa arah. Teriak Erikarin yang juga ikut turun dan mendapati tubuhnya jatuh. Kau tidak apa-apa nona cantik. Berkata Moza membuat bola arwah dari jarinya. Moza membuat 6 bola arwah sekaligus. Mila, Jen, Aurora, Tyson dan Drake kalian tetap di kapal perang. Jaga mereka. Aku akan menutup kapal perang dengan elemen tanah. Berkata Geralt kemudian mengayunkan tangannya dan membungkus kapal perang. Torau. Gunakan kemampuan elemen metalmu untuk membungkus kapal perang ini berkata Geralt kemudian menyuruh Torau mencoba untuk menyelimuti seluruh bagian kapal dengan elemen metal. Baik, berkata Torau kemudian menyilangkan jarinya dan berkonsentrasi. Aiden dan Jasmine. Kalian jaga kapal jika terjadi sesuatu cepat beritahu kami. Aku mengandalkan kalian. Berkata Geralt memberikan perintah. Aku ikut, berkata Jasmine yang tak mau diam bersama Aiden. Aku tak suka jika tak bertindak jadi biarkan aku pergi bersamamu. Geralt yang merasa kekuatan Jasmine dan Aiden adalah kekuatan yang sempurna untuk mempertahankan kapal. Kemudian berpikir beberapa saat sampai Haifang berkata biarkan aku yang tinggal. Moza kau temani mereka. Tapi, berkata Geralt kemudian berpikir kembali. Baiklah kau ikut aku Jasmine dan yang lainnya. Kemudian Geralt dan rombongan berjalannya ke sebuah labirin dalam peta yang tertulis untuk menemukan Heart of God, milik Raja Belpe. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.